Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah mengklik video ini dan selamat datang di Centang Si Boy. Seperti biasa saya akan membahas cerita-cerita kriminal yang menarik untuk kalian. Sebelum memulai ceritanya, subscribe terlebih dahulu agar kita bisa semakin semangat untuk memberikan cerita-cerita menarik untuk kalian. Mari kita mulai ceritanya. Malam itu di sebuah rumah mewah di Pulau Mas. Hanya dalam waktu semalam, 6 nyawa melayang, dan mereka ditemukan dalam kamar mandi kecil, tanpa udara, tanpa harapan. Pada hari Selasa 27 Desember 2016, sekitar pukul 9 pagi, Sheila Putri menyambangi rumah Dodi. Sheila adalah kerabat dari anaknya, Dodi. Sheila datang ke rumahnya tuh, ingin bertemu dengan Dione Arika Putri, putri pertama dari Dodi. Sheila memutuskan untuk datang ke rumah Dodi karena Diona tidak bisa dihubungi nih sejak tanggal 26 Desember 2016 atau hari Senin sore pada waktu itu. Padahal untuk hari Selasa ini mereka tuh akan pergi jalan-jalan. Pagi itu Sheila datang ke rumah Dodi untuk bertemu Diona. Namun ketika tiba di rumah Dodi, Sheila tuh merasa curiga karena pintu rumah Dodi ini tuh tidak terkunci. Kemudian Sheila terus masuk ke dalam rumahnya dan mendengar suara rintihan minta tolong dari arah kamar mandi. Karena mungkin Sheila itu seorang perempuan, jadi dia tuh ada rasa takut untuk membuka pintu kamar mandi atau mengarah ke kamar mandi tersebut. Kemudian Sheila berlari mencari bantuan security dan ditemani security, Sheila tuh datang ke pos polisi Kayu Putih. Kemudian satpam dan polisi datang ke rumah Dodi dan berusaha keras untuk membuka pintu kamar mandi. Polisi dan security menobrak pintu kamar mandi tersebut, dan ketika terbuka, ada 11 orang yang tertumpuk di sebuah kamar mandi berukuran 1,5 kali 2 meter persegi. Kemudian 11 orang itu tuh dikeluarkan sama security dan pihak kepolisian. Namun sayang, 6 di antara mereka tuh tak bernyawa karena mungkin kehabisan oksigen. Karena saking sempitnya ruangan tersebut, jadi 6 di antara mereka tuh meninggal dunia. Sementara 5 orang lainnya tuh selamat, tetapi harus menjalani perawatan intensif di rumah sakit. Adapun kelima korban yang tewas tuh adalah Dodi Triyono umur 59 tahun, Diona Arika 16 tahun anak pertama dari Dodi, Dianita Gema 9 tahun anak ketiga dari Dodi, Amalia Kalista 10 tahun yang merupakan teman dari Dianita, serta Yanto supir Dodi. Sementara 3 korban yang tewas saat di rumah sakit adalah Tasrok yang juga merupakan supir Dodi. Adapun korban yang selamat adalah Zanet Kalila 13 tahun anak kedua dari Dodi, Emi 41 tahun, Santi 22 tahun dan Fitriani 23 tahun serta Windy 23 tahun yang merupakan pembantu rumah tangga. Nah, kita flashback ke belakang dulu. Nah, siapa Dodi Triyono ini? Nah, Dodi Triyono ini itu adalah seorang insinyur lulusan Universitas Indonesia dan dia tuh berprofesi sebagai arsitek. Selain itu juga Dodi ini tuh hobi mengkoleksi mobil-mobil mewah seperti Ferrari, Lamborghini, Hummer. Di rumah ini tuh Dodi bertinggal bersama anak-anaknya. Nah, rumah ini tuh beralamat di Jalan Pulau Mas Utara nomor 7A, Pulau Gadung, Jakarta Timur. Pria 59 tahun itu mempunyai 6 orang anak. Masing-masing ada 3 dari istri pertama bernama Dewi. 3 anak berasal dari istri kedua bernama Alminda Syafira atau Vira. Istri ketiga sedang hamil, namanya itu adalah Agnesia Kalangi. Istri pertama dan istri kedua itu sudah diceraikan oleh Dodi. Nah, saya akan menceritakan kronologis bagaimana bisa terjadi peristiwa ini. Ternyata peristiwa ini itu adalah perampokan yang dilakukan oleh Ramlan Butar-Butar, Erwin Situmorang, Yuspane, dan Sinaga. Pada Senin 26 Desember sore hari, Ramlan Butar-Butar turun dari mobil Suzuki R3, masuk ke rumah Dodi melalui pintu teralis yang tak dikunci.
Kemudian Ramlan menyekap orang-orang seisi rumah dan terlihat dari CCTV dan mereka tuh mengumpulkan orang-orang di ruang tengah sambil mengintimidasi dengan pistol dan golok. Kemudian semua orang-orang itu digiring oleh mereka ke kamar mandi yang tadi saya bilang 1,5 kali 2 meter persegi. Datanglah Dodi beberapa saat kemudian. Nah, saat perampok selesai menggasak barang-barang berharga, Dodi kemudian tuh juga dijebloskan para perampok ke kamar mandi tersebut, disatukan dengan para sandera tadi ya sama perampok ini. Nah, Erwin Situmorang tuh membantu Ramlan dalam proses penyekapan ini. Keran air tuh di kamar mandi tuh dinyalakan, terus kunci tuh dibuang, grendel pintu tuh dirusak sama mereka tuh. Maka terkuncilah nih 11 orang tuh di dalam kamar mandi yang sempit ini. Setelah menggasak harta-harta yang di dalam rumah tersebut, kemudian mereka tuh meninggalkan rumah tersebut. Nah, setelah tadi peristiwa dari Sheila yang melaporkan ke polisi dan security tersebut, maka polisi pun bergerak cepat. Pada Rabu 28 Desember pukul 3 sore, polisi menangkap Ramlan, Erwin, Gispane, dan Sinaga di Gang Kalong, Bojong Rawa, Lumbu, Bekasi, Jawa Barat. Pada saat penangkapan tersebut, polisi pun melepaskan tembakan hingga Ramlan tewas. Dan Erwin pun tersungkur karena kakinya ditembak, sedangkan Gispane dan Sinaga kabur. Petang harinya, Sinaga ditangkap di Villa Mas Indah Blok C, Bekasi Utara. Dan menurut polisi, orang ini itu adalah sopir R3 yang digunakan untuk menyatroni rumah Dodi. Dan polisi menembak kaki Sinaga saat penangkapan. Satu orang lagi itu yaitu berinisial R, merupakan saudara Ramlan, juga diamankan oleh polisi. Dinyatakan telah berusaha menyembunyikan kawanan perampok kejam itu. Polisi menyita sejumlah barang bukti saat menangkap Ramlan dan Erwin. Barang bukti yang pertama itu adalah uang rupiah, uang Thailand, 5 handphone, STNK, jaket, tas, topi, jam tangan Rolex, 2 kunci motor, dan kemeja putih. Setelah diproses oleh polisi, kemudian disidangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Kemudian Pengadilan Negeri Jakarta Timur menjatuhkan vonis kepada 3 terdakwa perampokan di Pulau Mas ini melalui fakta-fakta hukum yang disampaikan di persidangan. Majelis hukum memutuskan ketiga terdakwa terbukti melakukan pembunuhan berencana. Para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pembunuhan berencana. Pada Selasa 17 Oktober 2017, dalam sidang lanjutan perampokan sadis di Pulau Mas, Hakim Gede mengadili ketiga terdakwa yaitu Ridwan Sitorus alias Yuspane, 46 tahun, dan Erwin Situmorang, 34 tahun, dengan hukuman mati, serta Alvin Bernius Sinaga, 31 tahun, dengan penjara seumur hidup. Di dalam persidangan, Hakim Gede menyampaikan 3 faktor yang memberatkan terdakwa serta tidak ada faktor yang meringankan terdakwa. Hal-hal yang meringankan itu tidak ada dalam kasus ini. Hal-hal yang memberatkan terdakwa yaitu pertama, perbuatan kejam berupa memasukkan korban ke dalam kamar mandi yang sempit serta mengunci korban dari luar hingga mengakibatkan 6 orang meninggal. Yang kedua, perbuatan tidak manusiawi karena mengakibatkan korban tersiksa hingga mati kehabisan oksigen karena ruang tersebut tidak memiliki ventilasi. Yang ketiga, mengakibatkan trauma yang mendalam bagi korban selamat, khususnya bagi putri Dodi yaitu Anet Kalila Azaria. Vonis yang dijatuhkan majelis hukum sesuai dengan tuntutan jaksa penuntut umum yang disampaikan pada sidang tuntutan 19 September 2017. Jaksa penuntut umum menganggap terdakwa terbukti memenuhi syarat untuk terjerat dengan pasal 30 KUHP tentang pembunuhan berencana. Pada 30 September 2017, ketiga terdakwa telah membacakan pledoi yang membantah tuduhan pembunuhan berencana. Terdakwa membantah melakukan survei ke rumah korban di Jalan Pulau Mas Utara nomor 7A, Jakarta Timur pada 25 Desember 2016, atau sehari sebelum melakukan perampokan dengan adanya menyusun rencana yang dilakukan di Wisma Gria Sabah DPR RI, Jalan Raya Puncak, Bogor pada malam harinya. Kasus Pulau Mas mungkin sudah berakhir di pengadilan. Luka yang ditinggalkan tentu tidak bisa sembuh begitu saja.
Untuk para korban, kita doakan semoga tenang di sisi Tuhan, dan keluarga yang tinggalkan selalu diberikan ketabahan dan kekuatan. Dan untuk kita semua, semoga kasus ini jadi pengingat pelajaran bahwa kematian bisa terjadi di mana saja, bahkan di rumah yang kita anggap aman sekalipun. Tapi bagaimana menurut kalian? Apakah hukuman yang diberikan sudah adil? Tulis pendapat kalian di kolom komentar mengenai kasus ini. Terima kasih sudah menonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa like, share, dan subscribe supaya kalian gak ketinggalan cerita kriminal menarik lainnya. Dan untuk request kalian, silahkan tulis di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya, dan ingat, selalu waspada karena kejahatan bisa terjadi di mana saja dan kapan saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.